Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dalam press release APBN kita realisasi hingga 31 Juli 2025. Dalam press release ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan ekonomi makro regional Bengkulu, kinerja APBN dan APBD regional Bengkulu, perkembangan program makan bergizi gratis di wilayah Provinsi Bengkulu, dan juga tentunya perkembangan kinerja dari beberapa proyek strategis kementerian lembaga yang berada di Provinsi Bengkulu. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali press release kita, kami sampaikan perkembangan ekonomi makro regional Bengkulu. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 dan 2 tahun 2025 sampai dengan semester 1 adalah sebesar 4,99%. Laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu ini menunjukkan resiliensi yang luar biasa, menjaga momentum positif yang konsisten di tengah dinamika nasional dan global. Tentunya ini merupakan modal dan fondasi kuat yang terus kita bangun bersama. Kemudian dari sisi inflasi Bengkulu tercatat sebesar 1,02%, jauh lebih rendah dari capaian nasional dan target daerah. Ini membuktikan adanya stabilitas harga yang menjaga daya beli masyarakat dan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Sedangkan dari sisi tingkat pengangguran terbuka, di bulan Februari 2025 tercapai sebesar 3,24%, lebih rendah dari nasional dan ini sejalan dengan target daerah. Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka ini merupakan indikator keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di Bengkulu. Kesejahteraan petani juga meningkat drastis yang ditunjukkan dengan nilai tukar petani Bengkulu melesat ke angka 194,25 di bulan Juli 2025, jauh melampaui angka nasional, dan ini mengindikasikan adanya daya beli petani yang luar biasa kuat di seluruh subsektornya. Sedangkan dari sisi indeks pembangunan manusia Bengkulu di tahun 2024 tercapai sebesar 75,02, melampaui target daerah maupun nasional, yang kembali membuktikan adanya kinerja dan bukti nyata bahwa kualitas hidup masyarakat Bengkulu terus membaik, inklusif, dan tentunya produktif. Meskipun tantangan seperti ekspor yang masih terbatas dan tingkat kemiskinan yang masih memerlukan perhatian lebih, angka-angka ketercapaian makroekonomi dan sosial ini menegaskan bahwa fondasi ekonomi Bengkulu kokoh. Kementerian Keuangan melalui peran strategisnya melalui pengelolaan APBN yang presisi, pengawasan yang kolaboratif, dan sinergi antar instansi vertikal dan Pemda memastikan setiap potensi daerah dapat tumbuh secara maksimal. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kinerja APBN dan APBD regional sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Realisasi pendapatan sebesar 35,94% dari target atau sebesar 1,27 triliun, sedangkan capaian kinerja belanja sebesar 58,67%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 atau sudah terrealisasi sebesar 8,09 triliun. Defisit apabila kita membandingkan antara pendapatan negara dan belanja negara sebesar 6,8 triliun adalah selisih yang dikelola dengan cermat. Setiap upaya yang dikeluarkan oleh dalam hal investasi untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tentunya untuk pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Bapak dan Ibu sekalian, secara detail terkait dengan pendapatan negara dapat kami sampaikan bahwa penerimaan perpajakan sebesar 1,02 triliun atau 32,45%, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1029,88 triliun atau 32,47% dari target,
Kemudian penerimaan bea dan cukai sebesar 465 juta atau 3,24%. Sedangkan penerimaan yang berasal dari PNBP sebesar 242,85 miliar atau 66,07%. Realisasi pendapatan ini walaupun terkontraksi sebesar 29,93% hingga bulan Juli 2025, ini bukan mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi, melainkan terkait dengan kebijakan strategis yang ditempuh oleh pemerintah terkait dengan pemindahan pencatatan penerimaan wajib pajak yang tadinya tercatat di daerah, sekarang tercatat di wajib pajak pusat. Ini terkait dengan penyelesaian administratif yang memperkuat efisiensi dan konsolidasi data perpajakan secara nasional. Penerimaan bea dan cukai terkontraksi signifikan, yaitu 88,54%. Realisasi yang hanya sebesar 465 juta disebabkan oleh faktor-faktor spesifik seperti sedang berjalannya proses revitalisasi Pelabuhan Pulau Bay yang saat ini masih belum sepenuhnya dapat beroperasi secara penuh untuk aktivitas ekspor impor kapal-kapal besar. Namun di sisi lain, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean C Bengkulu terus melakukan inovasi, fokus pada pelayanan dan pengawasan, tentunya mendorong optimalisasi potensi lain seperti bea masuk dan registrasi IMEI yang justru tumbuh sebesar 94,28%. Ini adalah bukti adaptabilitas dan komitmen bea cukai dalam menjaga gerbong ekonomi Bengkulu, bahkan di tengah tantangan infrastruktur yang belum sepenuhnya terakses. Realisasi PNBP mencapai 242,85 miliar, terkonstruksi sedikit sebesar 2,08%. Potensi pendapatan PNBP cukup besar, khususnya dari Badan Layanan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains, serta Kementerian Agama. Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bengkulu memastikan setiap aset negara, setiap layanan publik yang menghasilkan PNBP dapat ataupun dikelola secara transparan, optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Bengkulu sebagai keberlanjutan dari wujud fiskal yang kuat. Bapak Ibu sekalian, secara detail dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan realisasi penerimaan pajak PPh non-migas terkontraksi sebesar 66,52% disebabkan peralihan kewajiban perpajakan ke wajib pajak pusat, kebijakan efisiensi anggaran, serta kondisi revitalisasi Pelabuhan Pulau Bay yang masih dalam proses bertahap. Kemudian PPN mengalami kontraksi sebesar 7,44% yang disebabkan karena ada penurunan produksi dan harga komoditas kopi, sawit, dan batu bara dibandingkan dengan tahun 2024. PBB juga mengalami kontraksi sebesar 54,28% yang disebabkan oleh peralihan kewajiban perpajakan ke wajib pajak pusat, serta pada jenis pajak lainnya terdapat kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 430,53% karena terdapat kebijakan terkait dengan setoran deposit pajak dalam implementasi Cortex. Berikutnya terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai dapat kami sampaikan bahwa hingga 30 Juli 2025, nilai ekspor Bengkulu mencapai 764,51 miliar dengan volume 810,89 metrik ton, didominasi komoditas batu bara yang menunjukkan potensi besar yang masih terus dioptimalkan. Kemudian bea cukai Bengkulu tentunya menjadi benteng pertahanan fiskal di daerah. Dari bulan Januari hingga Juli 2025 berhasil menangani 141 kasus penindakan. Ini termasuk penyitaan narkotika, psikotropika, dan prekursor atau NPP seperti tembakau gorila dan ganja,
ratusan liter minuman mengandung etil alkohol hingga jutaan batang rokok ilegal. Dari penindakan pencegahan, estimasi nilai barang yang berhasil diamankan mencapai kisaran 3,79 miliar dengan perkiraan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar 2,4 miliar yang menjadi hasil kinerja dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat sekaligus melindungi penerima negara dari praktik-praktik ilegal. Bapak dan sekalian, terkait dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak hingga 31 Juli 2025, realisasi PNBP di Bengkulu mencapai 242,85 miliar atau 66,07% dari target APBN. Meskipun terjadi kontraksi 2,08% year on year yang disebabkan adanya dinamika pada komponen PNBP lainnya. Meskipun ada penurunan, perlu digarisbawahi bahwa Badan Layanan Umum menjadi penyumbang terbesar dengan 139,89 miliar dari pendapatan PNBP yang menunjukkan efisiensi dan kemandirian finansial yang semakin baik dari berbagai lembaga layanan publik. Kontribusi sektor penting dari Kementerian Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Agama menjadi 3 kementerian dengan penerimaan PNBP tertinggi yang berkontribusi signifikan pada penerimaan negara. PNBP dari Kepolisian Republik Indonesia mencapai 64,00 miliar, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi sebesar 53,88 miliar dan Kementerian Agama sebesar 31,99 miliar. Ini merupakan cerminan dari beragam layanan yang disediakan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan kontribusi mereka. Kementerian Keuangan melalui KPKNL Bengkulu dan koordinasi dengan berbagai KL berperan serta dalam mengelola aset negara dan mengoptimalkan penerimaan maupun penggunaan dari belanja PNBP. Berikutnya kita melihat dari sisi belanja negara. Realisasi belanja negara di Bengkulu hingga tanggal 31 Juli 2025 mencapai 8,09 triliun atau 58,67% dari target ataupun pagu yang tersedia. Ini menunjukkan komitmen dalam menjalankan program-program pemerintah dan dukungan manajemen bagi satuan kerja. Belanja pemerintah pusat mencapai 2,2 triliun, sementara transfer ke daerah dan dana desa mencapai 5,8 triliun. Kedua komponen ini adalah pilar utama dalam menggerakkan pembangunan di Bengkulu. Pagu belanja pemerintah pusat regional Bengkulu adalah sebesar 4,4 triliun. Total pagu efektif 15,8 triliun dengan rincian belanja pagu pemerintah pusat sebesar 4,98 triliun dan pagu transfer ke daerah sebesar 10 triliun. Total blokir pagu belanja pemerintah pusat hingga Juli 2025 mencapai 554,2 miliar. Apabila kita lihat dari sisi pergerakan blokir bulanan belanja pemerintah pusat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli terdapat relaksasi atas efisiensi anggaran ataupun blokir yang dilakukan sejak bulan Januari 2025. Mayoritas belanja-belanja yang masih diblokir bersumber dari rupiah murni, kemudian diikuti dari sumber dana yang berasal dari SBSN dan juga dari BLU ataupun dari PNBP. Dari sisi komposisi pagu belanja pemerintah pusat per sumber dana, mayoritas pendanaan berasal dari rupiah murni sebesar 4,5 triliun, kemudian dari SBSN sebesar 506,8 miliar, sumber dana BLU sebesar 229,7 miliar, yang bersumber dari PNBP sebesar 140,7 miliar dan berasal dari hibah sebesar 0,7 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan terkait dengan detail realisasi belanja pemerintah pusat
Terdapat 10 kementerian lembaga dengan kinerja pelaksanaan anggaran yang tertinggi. Yang pertama adalah Kementerian Sosial dengan capaian belanja 67,77%, kemudian diikuti oleh Satker di bawah Badan Pangan Nasional sebesar 67,02%. Kemudian Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 65,34%. Kemudian diikuti oleh Mahkamah Agung 63,83%, Kementerian Pertahanan 63,78%, Kejaksaan Republik Indonesia 60,63%, Kementerian Agraria dan Tata Ruang PPN 59,76%, Kementerian Hukum 58,67%, Kementerian Agama sebesar 58,55%, dan Televisi Republik Indonesia sebesar 57,96%. Kami terus mendorong agar terdapat percepatan dari kegiatan dan belanja satuan kerja pada triwulan ketiga dan triwulan keempat, sehingga tidak terjadi penumpukan belanja negara pada bulan November dan Desember 2025. Bapak dan sekalian, belanja pemerintah pusat dari per jenis belanja dapat kita lihat realisasi belanja pegawai sebesar 65,93% atau 1,34 triliun yang digunakan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium, uang lembur, dan lain-lain. Kemudian untuk belanja bansos sudah terrealisasi sebesar 11,44 miliar atau 47,45% dari pagu APBN yang digunakan untuk keperluan bantuan pendidikan tinggi sebesar 10,98 miliar pada Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan IAIN Curug. Kemudian bantuan sosial juga disalurkan kepada masyarakat untuk keperluan bantuan pelayanan publik sebesar 0,46 miliar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sentra Dharma Guna Bengkulu. Berikutnya terkait dengan realisasi belanja barang sampai dengan bulan Juli tahun 2025 sebesar 608,99 miliar yang dimanfaatkan untuk keperluan belanja operasional atau non-operasional sebesar 274,11 miliar, belanja pemeliharaan 102,19 miliar, belanja barang BLU sebesar 92,02 miliar, dan belanja lainnya sebesar 139,67 miliar. Sedangkan untuk belanja modal tercapai prestasi sebesar 235,47 miliar atau 25,68% dari pagu yang tersedia dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 187,02 miliar, gedung dan bangunan sebesar 26,93 miliar, peralatan dan mesin sebesar 18,84 miliar, dan belanja modal lainnya sebesar 2,67 miliar. Bapak dan sekalian, selain belanja pemerintah pusat, kegiatan-kegiatan operasional di Provinsi Bengkulu juga mendapatkan dukungan dari transfer ke daerah untuk mendukung layanan publik. Realisasi belanja transfer ke daerah sebesar 5,89 triliun atau 58,67%. TKD ini antara lain disalurkan untuk keperluan layanan publik seperti sekolah dan puskesmas melalui DAK non-fisik, dana BOS, dan BOK Kesehatan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui DAU. Yang perlu kami sampaikan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Pemda bahwa batas akhir penyampaian dokumen persyaratan DAK fisik tahap 1 adalah pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Agustus 2025 pukul 17.00 melalui aplikasi Omspan, dan kami harap tidak terdapat keterlambatan dari Pemda
untuk menyampaikan dokumen persyaratan tersebut. Bapak dan sekalian, kalau kita lihat dari sisi perjenis TKD, realisasi DAU sebesar 4,006 miliar, kemudian dana desa sebesar 697,83 miliar, DAK non fisik lainnya sebesar 478,97 miliar, kemudian dana bagi hasil sebesar 357,99 miliar, BUSP sebesar 241,73 miliar, DAK fisik sebesar 66,22 miliar, kemudian insentif fiskal sebesar 10,41 miliar dan BOK Puskesmas sebesar 31,2 miliar. Dari beberapa jenis transfer ke daerah ini, yang perlu menjadi perhatian dan akselerasi dari Pemda adalah terkait dengan penyaluran DAK fisik dan BOK Puskesmas. Bapak dan sekalian, kinerja TKD per kabupaten kota pada Provinsi Bengkulu secara spasial dapat kita lihat bahwa penyaluran TKD tertinggi ada di Kabupaten Kaur sebesar 80,3% dari alokasi TKD yang tersedia. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 78,7%. Kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Seluma sebesar 71,33%. Kami mendorong kepada beberapa Pemda yang akselerasi penyaluran TKD yang masih cukup rendah dapat segera menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaporannya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sehingga pada akhirnya nanti rekomendasi penyaluran dapat segera kami terima untuk keperluan penyaluran transfer ke daerah ke rekening kas umum daerah. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan inisiatif pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan para guru, maka mulai tahun 2025 penyaluran tunjangan guru ASN daerah disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening para guru ASN daerah. Sampai dengan triwulan kedua telah disalurkan sebesar 204,34 miliar TPG ASN daerah untuk 18.051 guru. Penyaluran langsung ke rekening guru ini untuk memastikan dana dapat diterima lebih cepat tanpa jeda waktu. Kemudian penyaluran langsung ini bukan hanya dari sisi efisiensi administratif, tetapi juga peningkatan kualitas hidup bagi para guru dengan mengakses tunjangan mereka secara lebih cepat, mendukung kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan semangat mendidik bagi para siswa. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan beberapa perkembangan proyek strategis kementerian lembaga yang berada di regional Bengkulu. Beberapa proyek tersebut yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum antara lain pembangunan pengendalian banjir di kota Bengkulu, kemudian preservasi jalan Nakau, air Sebakul di kota Bengkulu, pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Kaur, penggantian jembatan Pulau Bay 1B di kota Bengkulu, dan penggantian jembatan Lemau A di kota Bengkulu. Tentunya selain ini juga terdapat beberapa program proyek prioritas pemerintah yang juga tersebar di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah terkait dengan APBD Regional Bengkulu periode sampai dengan 31 Juli 2025. Hingga 31 Juli 2025, pendapatan daerah Bengkulu mencapai 5,8 triliun atau 43,24% dari target. Meskipun terdapat kontraksi sebesar 1,53% yang disebabkan oleh penyesuaian pada pendapatan transfer dari pusat sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran 2025. PAD di Provinsi Bengkulu tumbuh luar biasa sangat signifikan mencapai
922,63 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 96,96% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kinerja pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah yang semakin baik. Adapun dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 4,9 triliun atau 35,57% dari target. Terdapat kontraksi sebesar 15,70% yang disebabkan karena penyesuaian belanja oleh pemerintah daerah sebagai respon terhadap kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Ini tentunya adalah merupakan langkah yang baik untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Adapun dari sisi belanja daerah, apabila kita lihat secara proporsional alokasinya lebih banyak dipergunakan untuk keperluan belanja operasi, belanja modal di urutan yang kedua, serta digunakan untuk belanja transfer antar daerah. Dan untuk keperluan belanja tak terduga sebesar 28,16 miliar. Bapak Ibu sekalian, perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah menghasilkan terdapat surplus APBD sebesar 905,76 miliar. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan beberapa perkembangan program strategis pemerintah yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Yang pertama adalah terkait dengan program makan bergizi gratis nasional. Sampai dengan 31 Juli 2025, program MBG telah menyasar ke 60.191 siswa dan juga balita dari jenjang pendidikan dimulai dari tingkat pendidikan PAUD sampai dengan pendidikan SMA ataupun madrasah aliyah dan setara, sekolah luar biasa, dan pondok pesantren. Sedangkan di luar pendidikan, MBG juga menyasar kepada balita sebanyak 1.390 balita, ibu hamil sebanyak 192 ibu, dan ibu menyusui sebanyak 270 ibu menyusui. Program MBG terus akan berkembang dan ditargetkan sampai dengan akhir Desember dapat meningkat dari sisi jumlah penerimanya. Sampai dengan 31 Juli, pelayanan terkait dengan program MBG dilaksanakan oleh 19 SPPG dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 1.215 tenaga kerja yang melibatkan 103 penyedia bahan pasokan untuk keperluan MBG. Bahan pasokan tadi antara lain digunakan untuk keperluan pembelian sayur mayur, buah-buahan, bahan pokok dan bumbu, makan lainnya, serta keperluan peralatan dan perlengkapan. Sedangkan dari sisi jenis pemasok, dapat kita sampaikan bahwa MBG ini dipasok oleh 10 koperasi, 6 BUMDes, kemudian 53 pelaku UMKM, dan juga beberapa penyedia bahan jasa lainnya sebanyak 34 pengusaha. Kedepan program MBG ini yang akan terus bergulir akan meningkatkan daya serap tenaga kerja dan tentunya juga dapat meningkatkan ekonomi regional di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan instruksi Presiden bahwa saat ini di Provinsi Bengkulu telah dibentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.505 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dari total 1.513 desa ataupun kelurahan. Terdapat 8 desa yang melaksanakan ataupun membentuk koperasi Merah Putih secara gabungan karena jumlah penduduknya kurang dari 500 jiwa. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami terima dan kelola dari Kantor Pelayanan Pajak
sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025, sampai dengan saat ini dari 1.505 koperasi yang sudah terbentuk dan telah berbadan hukum, terdapat 422 koperasi yang sudah mempunyai NPWP, di mana Kabupaten Bengkulu Utara memiliki jumlah NPWP tertinggi sebanyak 134 koperasi desa Merah Putih. Kami mendorong kepada Dinas Koperasi Kabupaten Kota untuk dapat segera berkoordinasi dengan koperasi desa, kelurahan Merah Putih di wilayah masing-masing di dalam pengurusan NPWP pada kantor pelayanan pajak setempat atau KP2KP setempat jika di Pemda tadi atau di kabupaten tidak terdapat kantor pelayanan pajak. NPWP ini diperlukan nantinya di dalam konteks pada saat koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan melakukan pinjaman modal kepada perbankan. Oleh sebab itu, dokumen-dokumen persyaratan yang dapat dipenuhi sekiranya dapat diakselerasi untuk pemenuhan administratif peminjaman modal koperasi Merah Putih ke Bimbarat. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan perkembangan sekolah rakyat regional Bengkulu, di mana saat ini telah beroperasi satu sekolah rakyat di kota Bengkulu yang berada di sentra Dharmaguna dengan jumlah siswa sebanyak 94 siswa, terdiri dari 49 siswi dan 45 siswa, di mana 70% dari peserta didik sekolah rakyat adalah dari keluarga miskin yang ekstrem. Animo yang tinggi dari masyarakat, di mana terdapat 169 pendaftar dari kuota awal yang hanya sebesar 50 siswa, akhirnya meningkatkan jumlah kuota yang tadinya 50 menjadi 100 siswa. Dalam implementasinya memang terdapat 6 siswa yang mengundurkan diri. Jumlah siswa ini yang mendaftar di sekolah rakyat merupakan peringkat 6 nasional yang terbanyak di seluruh Indonesia. Adapun fasilitas yang diterima oleh masing-masing siswa di sekolah rakyat adalah asrama, ruang belajar modern, laboratorium, musola, olahraga, dan juga fasilitas kesehatan. Sedangkan dari sisi kurikulum, terdapat kurikulum nasional dan karakter, vokasi, kewirausahaan, STEM, dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian juga dilakukan kerjasama dengan universitas dan industri untuk pembinaan lebih lanjut dari studi yang telah mereka terima nantinya di sekolah rakyat saat mereka telah lulus nanti. Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu di dalam memantau implementasi sekolah rakyat telah melakukan survei yang antara lain dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan dampak personal dan psikologis, sekolah rakyat ini ternyata membuat tingkat kepercayaan diri dari siswa menjadi meningkat. Jadi sebelumnya 60% tingkat percaya dirinya, sekarang menjadi 100%, sehingga terdapat delta ataupun perubahan sebesar 40%. Para siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan kenaikan perubahan dari 83,3% menjadi 100%, mereka merasa meningkat dari sisi disiplin dan tanggung jawabnya. Kemudian dari sisi dampak sosial dan lingkungan siswa, mereka sangat senang karena mempunyai teman baru, kemudian dapat interaksi sosial yang lebih terbuka, dan beban biaya pendidikan yang sangat ringan, bahkan dapat dikatakan tanpa biaya sama sekali. Harapan dari para siswa dan evaluasi program yang baru berjalan sekitar 2%, mereka berharap dapat melanjutkan sekolah atau kuliah gratis sampai dengan perguruan tinggi
sebanyak 46,7%. Kemudian juga berharap terdapat perluasan sekolah gratis untuk siswa miskin sebanyak 33,3%. Artinya untuk sekolah rakyat ini tidak hanya berada di kota Bengkulu, tetapi juga mereka berharap agar dapat dibuka sekolah-sekolah rakyat di kota-kota ataupun di Pemda lainnya. Kemudian keberlanjutan program sebesar 20%. Artinya mereka berharap tetap dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dapat kuliah, dapat mengikuti program afirmasi, dan tentunya memperhatikan juga program keberlanjutannya dari sisi biaya pendidikan diharapkan tetap gratis. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu dapat kami sampaikan bahwa pada bulan Juli kemarin telah dilakukan penyaluran subsidi upah kepada para pekerja yang mendapatkan upah di bawah 3,5 juta rupiah per bulannya. Sampai dengan batas akhir penyaluran BSU tahun 2025 tanggal 12 Agustus, dari target 53.849 penerima bantuan subsidi upah telah disalurkan kepada 51.099 penerima BSU atau 94,89% dari target dengan nilai sebesar 30,67 miliar bagi para peserta yang telah sesuai dengan kriteria. Bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli para pekerja di mana masing-masing pekerja mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui dua skema. Yang pertama melalui transfer perbankan oleh Bank Himbara. Telah tercapai penyaluran sebanyak 21.610 penerima atau 100% tercapai dengan nilai nominal 12,97 miliar. Kemudian penyaluran secara tunai melalui PT Pos Indonesia dengan target 32.239 penerima BSU telah terrealisasi 29.489 penerima atau 91,47% dengan nilai nominal 17,7 miliar. Terdapat 2.750 penerima atau 5,11% dari peserta calon potensial penerima BSU yang belum tersalur atau dengan nilai 1,65 miliar. Kendala yang dihadapi oleh PT Pos di dalam penyaluran BSU adalah nomor HP dan alamat dari pekerja tidak valid dan sudah dilakukan upaya-upaya untuk dihubungin ataupun didatangi, namun si pekerja tadi tidak ditemukan. Oleh sebab itu, PT Pos telah melakukan upaya-upaya percepatan melalui komunikasi langsung via telepon dan jemput bola ke tempat kerja penerima, dan dalam hal tidak ditemukan si pekerja tadi karena mungkin sudah pindah domisili ataupun sudah pindah kerja, maka dana yang tersisa di PT Pos sebesar 1,65 miliar akan dikembalikan ke rekening pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan kembali bahwa seluruh layanan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu beserta instansi vertikalnya, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manak, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Muko-Muko tanpa biaya. Dan kami selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja, integritas, dan memberikan pelayanan secara pacak, yaitu profesional, akuntabel, cepat, amanah, dan kolaboratif. Kami berharap jika terdapat oknum-oknum yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang menawarkan jasa dan meminta imbalan, dapat dipastikan bahwa itu bukan oknum dari ataupun pegawai dari Kementerian Keuangan. Segala bentuk laporan atas penipuan tadi
agar dapat disampaikan kepada kami, dan kami juga menyampaikan jangan memberi kami gratifikasi dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih telah kami sampaikan respon kami terkait dengan APBN kita sampai dengan periode 31 Juli 2025. Kami terus berharap terhadap sinergi, kolaborasi antara satuan kerja, pemerintah daerah, dan juga masyarakat di dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.